Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang masuk ke klaim yang keempat. Sudah kita lewati klaim yang pertama, wujud Tuhan. Klaim yang kedua, Tuhan itu kadim. Klaim yang ketiga, Tuhan itu Bapa. Dengan segala rinciannya. Da'watur rabi'ah. Klaim yang keempat. Nadda'i anna sani'al alami laysa bijawharin mutahayyizin li'annahu sabata qidamuhu. Walau kana mutahayyizan lakana la yakhlu anil harakati an hayyizihi awis sukuni fihi wa ma la yakhlu anil hawadisi fahuwa hadisun kama sabaqa. Kami mengklaim bahwa sungguh yang menciptakan alam, yang membuat alam ini, itu bukanlah jauhar yang berbentuk, bukan zat yang memiliki bentuk. Kenapa? Karena bahwa sungguh sani al-alam, karena bahwa sungguh yang menciptakan alam telah ditetapkan akan kidamnya sani al-alam. Kan di belakang argumen bahwa Tuhan itu kadim. Oke. Walau kana, andai, kalau lawan daripada kita menafikan bahwa Tuhan itu bukan berbentuk. Andai kita katakan berbentuk, apa resikonya? Ya kan? Walau kana mutahayyizan, kalau adalah Tuhan itu berbentuk, niscaya adalah Tuhan itu tidak pernah terlepas daripada gerak. Dari mana gerak tersebut? Daripada tempatnya Tuhan ataupun sukun padanya tempat. Wa ma la yakhlu anil hawadis, sesuatu yang tidak pernah terlepas daripada hawadis, maka dia itu hadis sebagaimana yang sudah terdahulu. Jadi kita mengklaim Tuhan itu tidak ada bentuk. Kenapa? Karena kalau ada bentuk, semua benda sudah kita tetapkan di belakang. Yang namanya benda ada kala gerak, ada kala tetap. Gerak berarti bagaimana? Kalau sukun dia berada di tempat itu. Kalau harakah apa? Berpindah dari tempat itu. An hayzihi, bergerak daripada tempat yang pada asalnya. Sukun pada tempat itu. Kalau kita katakan Tuhan itu memiliki benda, memiliki bentuk, maka dia tidak pernah terlepas daripada sifat hawadis, yaitu harakah dan sesuatu yang tidak terlepas daripada hawadis, maka hawadis. Padahal kita sudah tetapkan di belakang. Tuhan itu bukan tapi kadim. Paham? Jelas? Maka argumen itu saling terhubung. Andai orang yang tidak memahami dalil kadim, dia mungkin agak sulit memahami ini. Maka saya sering mengulang bahwa ilmu kalam itu adalah rangkaian yang saling terhubung, argumen yang saling terikat. Satu argumen yang kita tidak pahami, maka argumen ke depan akan terjadi salah paham. Fabima tunkiruna ala man yusammihi jauharan wa la ya'taqiduhu mutahayyizan. Maka jika ada yang bertanya, Fabima, maka dengan apa kalian ingkari wahai Asy'ariyah mutakallimin terhadap di atas orang-orang yang menamai orang tersebut akan sani al-alam, akan jauhar. Wala ya'taqiduhu, dan dia tidak mengiktikad, tidak meyakini akan sani al-alam itu akan berbentuk. Ada yang bertanya, bagaimana tanggapan kalian, kritikan kalian terhadap orang yang memberi nama terhadap sani al-alam sebagai jauhar? Tapi bukan arti jauhar itu memiliki ya jauhar, zat, suatu yang memiliki identitas. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh para filsuf. Filsuf dalam buku-buku mereka memberi nama, mengitlak, memakai lafal kepada Tuhan dengan al-jauhar. Bagaimana ini? Makna enggak mutahayyiz. Jauhar itu bukan makna dengan mutahayyiz. Ya jauhar dengan maksud yang berbeda. Bagaimana kalian ingkari? Qulna, kami jawab. Ini ingat. Kila kulna itu bukan hanya kita ingin memahami bagaimana perdebatan, tapi bagaimana kita membentuk pola pikir jawaban dan pola pikir kritis. Setiap argumen itu ada kritikan kan yang disampaikan oleh Ghazali. Dan bagaimana, yang penting apa? Bagaimana menjawab daripada kritikan itu. Dan yang lebih penting mengembangkan
jawaban daripada pertanyaan itu. Faham ya? Ini penting. Jangan sekedar ceplak fa'ingkila kulna. Enggak. Tapi ini menjadi metode berpikir kita saat kita menghadapi persoalan-persoalan yang lain. Kulna al-aqlu indana la yujibul imtina'a min itlaqil alfadhi wa innama yumna'u anhu imma li haqqil lughati wa imma li haqqis syar'i. Kami menjawab, akal menurut kami tidak mewajibkan akan mencegah daripada memakai lafal. Memakai lafal-lafal. Wa innama hanya saja ditegahkan, dilarangkan. Sedikit ya. Dilarangkan daripada memakai lafal-lafal adakala karena tuntutan logat, adakala karena tuntutan syariat. Jadi, kalau ada orang memberi nama kepada Tuhan itu Jauhar. Padahal Jauhar itu lumrahnya adalah yang berbentuk. Sedangkan mereka maksudkan Jauhar itu bukanlah yang berbentuk, tapi suatu zat, suatu identitas. Tuhan zat nggak? Zat. Maka sah kita pakai lafal Jauhar kepada Tuhan. Bagaimana tanggapan kalian wahai mutakallimin? Ghazali mengatakan, secara akal tidak ada pencegahan untuk memakai lafal atas makna yang benar. Secara akal tidak bermasalah. Tapi tidak diperboleh memakai lafal Jauhar kepada Tuhan karena logawi dan karena syar'i. Itu kita serahkan kepada tuntutan logat dan tuntutan syariat. Ada nggak yang membolehkan? Kalau membolehkan silakan, karena secara akal nggak ada masalah. Secara akal tidak masalah. Maka di sini diajarkan secara argumentasi kita harus selalu melihat kepada makna, kepada maksud. Kalau maksud itu tidak bertentangan silakan. Tapi kalau kalau maksud tidak bertentangan tapi ucapannya, mari kita lihat kepada syariat. Dibolehkan ataupun dilarang. Oke? Kan banyak kan pendai-pendai yang kadang-kadang memberi nama kepada Tuhan dengan bahasa-bahasa kekinian lah. Yang tidak ada dalam Asmaul Husna. Secara makna sahih. Tapi secara lafal kembali kepada syariat dan logawi. Lihat ke depan. Amma haqqul loghati fadzalika idza da'a annahu muwafiqun li wad'il lisani fayubhasu anhu. Lihat kata Ghazali. Adapun hak logat, fadzalika, maka orang tersebut idza da'a, apabila mengklaim orang tersebut bahwa sungguh penamaan Jauhar terhadap Tuhan itu sesuai dengan tuntutan lisan, sesuai dengan undang-undang lisan, fayubhasu anhu, maka dibahaskan, dicarikan, ditelusuri daripada wabak lisan. Hukama memberi nama kepada Tuhan itu Jauhar. Secara akal nggak masalah karena tidak bermaksud Jauhar itu yang berbentuk. Karena kalau mereka memaksud Jauhar itu yang berbentuk mustahil. Tapi melihat kepada Allah. Kalau mereka mengatakan kami memberi nama Jauhar kepada Tuhan sesuai dengan undang-undang lisan, mari kita periksa kepada bahasa. Sesuai apa tidak? Fa'inid da'awasifuhu bihi annahu ismuhu 'alal haqiqati ay wadi'un loghati wada'ahu lahu fahuwa kadbun 'alal lisan. Fa'inid da'a, maka jika diklaim oleh yang memberi statusnya Tuhan, wasifu, orang yang memberi status Tuhan, dengan apa dia beri status Tuhan tadi? Bi Jauhar, dengan kata-kata Jauhar. Apa yang dia klaim? Annahu, bahwa sungguh Jauhar itulah nama Tuhan secara hakikat. Maksudnya wadi'un logat, pembuat bahasa, pencetus bahasa, itu telah meletakkan pencetus bahasa akan Jauhar lahu, baginya Tuhan. Fahuwa, maka klaim tersebut adalah dusta terhadap bahasa. Bahwa maka klaim tersebut adalah dusta terhadap bahasa. Oke. Kalian memberi nama Jauhar kepada Tuhan. Oke. Kenapa kalian memberi nama Jauhar kepada Tuhan? Mereka mengatakan,
Johar itu adalah hakikat daripada Tuhan. Maksudnya, pencetus bahasa memberi nama Al-Jauhar kepada Tuhan. Klaim yang ini adalah berdusta terhadap ilmu bahasa. Karena tidak ditemukan dalam bahasa, Johar itu diperuntukkan kepada Tuhan. Ini kalau melihat dari sisi bahasa. Wa in za'ama annahu isti'aratun nudira ilal ma'na alladhi bihi syarakal musta'ara minhu. Fa in saluha lil isti'arati lam yungkar alaihi bihaqqil lughah. Wa in za'ama, maka jika klaim yang memberi status tersebut bahwa sungguh johar itu yang diberikan kepada Tuhan itu isti'arah, pinjaman, lafal pinjaman. Nudira, niscaya dilihat kepada makna apa? Makna sesuatu yang dengan makna ini sama akan makna tersebut akan musta'armin. Musta'armin itu asal daripada makna tersebut. Fa in saluha lil isti'arah, maka jika patut lafal tersebut untuk isti'arah, untuk dipinjam, niscaya tidak diingkari di atas penamaan dengan hak bahasa. Maksudnya begini, oke, secara bahasa tidak sesuai. Ini ada terjadi majaz. Ada peminjaman lafal kepada makna yang bukan pada dasarnya. Makna asalnya adalah misalnya makna johar adalah suatu benda yang memiliki bentuk. Kemudian dipinjamkan lafal johar itu kepada sesuatu zat yang tidak ada bentuk. Berarti kan ada musta'ar min dan musta'ar lah. Jadi ada terjadi peminjaman bahasa secara majazi. Kita nggak boleh mengingkari. Kalau ada kesesuaian antara musta'ar lah dengan musta'ar min. Karena dalam ilmu balaghah, setiap lafal yang dipinjam kepada makna yang lain berarti ada munasabah antara makna asal dengan makna yang kedua. Maka di sini apa disampaikan? Fa in saluha, kalau layak untuk dipinjam. Makna layak dipinjam ada makna munasabah antara musta'ar min dengan musta'ar lah. Oke. Wa in lam yuslih, wa in lam yasluh, qila lahu akhta'ta 'alal lughah. Apabila tidak layak, yakni tidak ada munasabah antara musta'ar min dengan musta'ar lah, dikatakan bagi orang tersebut, yakni bagi orang yang memberi nama johar kepada Tuhan, akhta'ta 'alal lughah, engkau salah berdasarkan bahasa. Oke. Wala yusta'dhamu dzalika illa biqadri isti'dhami sani'in man yub'idu fil isti'arah. Dan tidak dianggap besar akan persoalan ini, persoalan sedemikian, kecuali dengan ukuran dianggap besar bikinan orang yang berjarak orang tersebut dalam isti'arah. Maksudnya, kalau ada kesesuaian dengan makna bahasa antara musta'arlah dengan musta'amir sesuai, ya kan? Karena syarat majaz itu kan ada kesesuaian ada alakah lah, ada alakah. Jangan dianggap terlalu besar persoalan ini, kecuali dengan ukuran kita anggap besar persoalan ini dengan ukuran orang itu alergi dengan isti'arah. Maksudnya apa? Yang alergi terhadap isti'arah ini adalah orang-orang yang alergi dengan majaz. Karena ada sebagian ulama yang mengingkari majaz. Tidak ada majaz dalam bahasa. Bahkan dalam Al-Quran itu sendiri. Wan nadru fi dzalika la yaliku bi mabahisil uqul. Dan tinjauan pada persoalan-persoalan bahasa itu tidak layak dengan pembahasan-pembahasan logika. Pembahasan-pembahasan akal ini bukan levelnya lah. Logika itu hanya membahas tentang argumen sesuai ataupun tidak, benar ataupun enggak. Paham? Ini secara bahasa. Kalau mereka mengatakan pemberian nama johar terhadap Tuhan karena bahasa, kita lihat dulu. Kalau dia lihat itu makna hakiki, dia berdusta. Kalau dia melihat majazi, lihat dulu ada kesesuaian tidak. Kalau ada kesesuaian silahkan. Kalau tidak, enggak boleh. Hanya sekedar itu. Tapi orang yang alergi, ini alergi kenapa? Karena dia alergi terhadap isti'arah. Wa amma haqqus syar'i wa jawadu dzalika wa tahrimuhu fa huwa bahsun fiqhiyyun yajibu talabuhu 'alal fuqaha. Adapun hak syariat dan bolehnya sedemikian dan haramnya sedemikian, fa huwa
maka ini adalah pembahasan fikih yang wajib menuntutnya persoalan ini, membahasnya ini di atas para fuqaha. Kalau ada yang bertanya, secara hukum bagaimana menamai Tuhan itu dengan jauhar? Boleh apa tidak? Ini tugas para fikih, para fuqaha. Mari tanyakan kepada para fuqaha. Jadi Ghazali ingin memisah-misahkan dulu. Ini persoalan akal, mutakalimin. Persoalan bahasa kembali kepada ahli bahasa. Persoalan syariat kembali kepada fuqaha. Itla farqa bainal bahsi an jawazi itlaqi al-fadhi min ghairi iradati ma'na fasidin wa bainal bahsi an jawazil af'ali wa fihi ra'yani. Karena kenapa ini harus dicari, dibahas pada para fuqaha? Karena tidak ada perbedaan di antara membahas daripada boleh memakai lafal-lafal daripada tidak memaksudkan makna yang fasid, dan di antara membahas daripada boleh melakukan. Maksudnya dalam persoalan fikih, persoalan ini tidak beda dengan persoalan ini boleh nggak kita lakukan. Kalau begini boleh nggak kita lakukan. Kan biasanya fikih itu apa? Perlakuan, ada suatu sikap, ada suatu perbuatan, hukumnya apa? Kalau melakukan begini hukumnya apa? Ini juga sama persoalannya. Boleh nggak memakai lafal-lafal kepada Tuhan tanpa mengandung makna fasid? Jauhar itu apa? Zat. Bukan, yakni makna identitas, yakni berbentuk itu nggak dilihat lagi. Hanya sekedar zat. Boleh nggak? Tuhan itu pemalu misalnya. Tuhan itu apa misalnya? Kita memakai lafal-lafal yang tidak ada dalam syariat. Maknanya sahih, nggak fasid. Kalau fasid ya nggak boleh. Maka Imam Ghazali menyampaikan, membahas boleh nggak melakukan sesuatu ataupun boleh memakai lafal kepada Tuhan, memberi nama-nama kepada Tuhan, itu pembahasannya sama, yakni sama-sama kembali kepada fuqaha. Wa fihi ra'yani, dan pada tentang memberi lafal-lafal, memberi nama-nama kepada Tuhan tanpa ada anjuran dari syariat, itu ada dua pendapat. Imma ayyuqala la yutlaqu ismun fi haqqillahi ta'ala illa bil idzni wa hadha lam yarid fihi idznun fa yuhramu. Imma ada kala bahwa dikatakan tidak dipakaikan satu nama pun. Nah, ini kan nakirah pada nafi berfaedah umum. Maka saya kasih makna umum. Tidak dipakaikan satu nama pun pada hak Allah Ta'ala kecuali ada izin. Kecuali dengan izin. Ini kaidah ya. Ini kaidah mazhab yang pertama. Tidak boleh kita memanggil, memberi nama kepada Tuhan kalau tidak ada izin dalam syariat. Mana izin apa? Disampaikan oleh Nabi, ada dalam Al-Quran. Wahada, nah kata-kata jauhar, penamaan Tuhan dengan jauhar, wahada ini kembali kepada jauhar diberikan kepada Tuhan. Lam yarifi, tidak ada padanya penamaan jauhar kepada Tuhan, itu izin. Fayuhramu, maka haram memberi nama Tuhan dengan jauhar. Ada nggak jauhar dalam Al-Quran dan dalam hadis? Nggak ada, maka haram. Wa imma ayyukal, ada kala bahwa dikatakan tidak diharamkan sesuatu pun kecuali dengan larangan. Wa hadza lam yarid fihi nahyun, ini tidak ada padanya kata-kata jauhar oleh larangan. Nah, ini sudut pandang yang berbeda. Yang satu melihat kalau ada izin baru boleh. Kalau yang kedua selama tidak ada larangan ya nggak ada masalah. Yang kedua lebih luas, sedangkan yang pertama lebih sempit, ya kan? Terbatas pada yang ada izin, terbatas kepada nama-nama yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Sedangkan yang kedua, selama tidak ada larangan, silahkan dipakai. Walaupun tidak ada izin. Mana tidak ada izin apa? Tidak ada ungkapan lafal tersebut dalam Al-Quran, dalam hadis. Paham? Oke. Yang kedua ini, penamaan jauhar kepada Tuhan, ada larangan nggak? Jangan kalian namakan Tuhan dengan jauhar. Nggak ada kan? Maka boleh. Untuk pendapat yang kedua ada rincian. Fayundharu fa in kana yuhimul khata'an fayajibul ihtirazu minhu li anna ihamal khata'i fi sifatillahi ta'ala haramun. Fayundhar, maka dilihat. Fa in kana, jika adalah penamaan itu memberi waham, memberi anggapan akan salah, fatal, maka wajiblah menghindari daripada penamaan tersebut. Kenapa? Karena
menghadirkan anggapan salah pada sifat Allah Ta'ala itu haram. Maksudnya apa? Salah. Kenapa salah? Karena memakai lafal-lafal yang mengandung makna yang orang akan salah menanggapi. Tuhan itu rindu. Misalnya. Ataupun dengan lafal-lafal yang lain. Yang ada mengandung, ada anggapan dari lafal tersebut merendahkan kepada Tuhan. Johar itu ada mengandung makna, ada bau-bau berbentuk enggak? Makna johar ada, maka jangan. Walaupun itu hanya sekedar iham. Iham itu apa? Terlintas pikiran orang saat mendengar itu, Tuhan ini begini. Oke, maka kita lihat dulu. Ini tidak ada larangan. Mazhab yang kedua, selama tidak ada larangan maka boleh. Ini harus kita lihat kembali. Kalau lafal tersebut, nama tersebut mengandung, dapat membawaki anggapan orang kepada yang salah, itu haram. Kenapa? Karena kaidah al-iham fi sifatillah haram. Oke? Anggapan-anggapan yang salah terkait sifat-sifat Tuhan itu haram. Wa kana wa in lam yuhimu khata'an lam nahkum bi tahrimihi. Dan jika tidak memberi waham akan kesalahan, niscaya kita tidak hukumi dengan haramnya penamaan. Kalau tidak ada, silahkan. Wakilat tariqaini muhtamilun. Dan dua-dua jalan ini, dua mazhab ini itu muhtamil. Bisa benar dan bisa salah. Jadi kedua-dua mazhab ini pendapatnya kuat. Tsumma al-ihamu yakhtalifu bil lughati wa adatil isti'mali. Kemudian anggapan itu berbeda-beda dengan beda bahasa dan adat pemakaian. Ya enggak? Farubba lafdin. Maka kadang-kadang suatu lafal memberi waham di suatu kaum dan tidak memberi waham di sisi kaum yang lain. Misalnya di daerah apa misalnya? Habib, Said itu adalah kemuliaan bagi seseorang. Panggilan Said itu adalah panggilan kemuliaan seseorang. Untuk misalnya di Aceh, Said itu adalah nama biasa. Kalau ingin memuliakan keluarga Nabi harus Habib. Ada waham merendahkan kalau kita panggil Said. Paham? Jadi itu membuktikan bahwa beda orang, beda pemakaian, beda wahamnya. Kadang ada waham pada suatu kaum, tidak ada waham pada kaum yang lain. Dakwaan yang kelima. Tuhan itu bukanlah johar. Kalau johar, Tuhan itu bukan johar, ya otomatis Tuhan itu bukan jisim. Ad-da'wa al-khamisah. Dakwaan yang kelima, klaim yang kelima. Nadda'i an-nasani al-alam laisa bi jismin li'anna kulla jismin fahuwa mu'allafun min jawharaini mutahayyizaini. Wa idza istahala ayyakuna jawharan istahala ayyakuna jisman. Kami klaim bahwa sungguh yang menciptakan alam ini tidak berbentuk. Bukanlah jisim ya, bukan jisim. Kenapa bukan jisim? Karena bahwa sungguh tiap-tiap jisim itu tersusun daripada dua johar yang berbentuk. Wa idza istahala, apabila mustahillah bahwa Tuhan itu johar, niscaya mustahillah bahwa adalah Tuhan itu jisim. Barusan argumen baru disampaikan, Tuhan itu bukanlah johar. Dalam arti Tuhan itu tidak berbentuk. Jisim itu apa? Gabungan daripada dua johar yang berbentuk. Lebih berat lagi lah. Kalau johar mustahil kepada Tuhan, jisim lebih aula mustahil. Kenapa? Karena jisim itu gabungan daripada dua johar. Johar saja haram, johar saja mustahil, apalagi jisim. Paham? Oke ya? Dan argumen yang lain yang tidak disebutkan di sini, jisim itu kan saling membutuhkan. Andai kita katakan Tuhan itu jisim itu butuh kepada juzu enggak? Ya kan, butuh kepada beberapa ajza. Ihtiyat itu bukanlah Tuhan, karena kalau membutuhkan kepada yang lain itu menandakan lemah. Tuhan enggak boleh lemah. Wa nahnu la na'ni bil jismi illa hadza, dan kami kami maksudkan dengan jisim kecuali ini. Maksud jisim adalah apa? Gabungan dua johar yang berbentuk. Fa idza sammahu musammin jisman walam yurid hadzal ma'na
kanatil mudayakatu ma'hu lihaqqil lughati aw lihaqqi syar'i la lihaqqil aqli. Maka jika dinamakan akannya Tuhan oleh orang yang memberi nama, apa yang dia namakan? Akan jisim. Walam yurid, dan dia tidak memaksudkan akan ini makna. Ada orang nih memberi nama kepada Tuhan, Tuhan itu apa? Jisim. Tapi maksudnya bukan dua johar yang berbentuk, bukan gabungan dua johar yang berbentuk. Bagaimana nih? Kanatil mudayakah, niscaya adalah perdebatan lah. Mudayakah itu dialog, mempersoalkan dengan orang yang memberi nama ini karena hak bahasa ataupun karena hak syariat, bukan karena hak akal. Ini bukan lagi persoalan akal, ini persoalan bahasa dan persoalan syariat. Fa innal aqla la yahkumu fi itlaqil alfaz wa nadmil hurufi wal aswati allati hiya istilahatun. Kenapa bukan tugas akal ini? Karena bahwa sungguh akal itu tidak memberi hukum pada pemakaian lafal dan menyusun huruf-huruf dan suara-suara yang itu semuanya adalah istilah. Istilah itu ranah syariat dan ranah bahasa. Secara akal tidak membicarakan tentang yang berkaitan dengan bahasa. Paham ya? Ini seperti orang salafi mengatakan apa? Tuhan itu jisim tapi tidak seperti jisim yang lain. Secara akal kita tanyakan dulu apa maksudnya. Ada tanzih nggak di situ? Tanzih daripada tasbih. Silahkan, secara akal nggak bermasalah. Paham ya? Wali annahu law kana jisman lakana muqaddaran bimiqdarin makhsusin yajuzu ayyakuna asghara minhu aw akbara. Ini argumen yang kedua. Argumen yang pertama tadi apa? Aulawi ya. Kalau Tuhan mustahil, kalau johar mustahil kepada Tuhan, maka jisim juga mustahil kepada Tuhan. Wali annahu, karena bahwa sungguh Tuhan, kalau Tuhan itu jisim, niscaya adalah Tuhan itu memiliki ukuran dengan ukuran yang khusus, ya enggak? Ya kan? Ya juzu bolehlah bahwa adalah Tuhan itu lebih kecil daripada ukuran itu ataupun lebih besar. Gini, kita kalau misalnya seperti apa? Ingin memilih ataupun membuat makanan ataupun memilih baju, ingin menjahit baju, kita bisa memilih ukuran, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kenapa kita memilih yang lebih kecil? Karena sesuai dengan badan kita. Jadi ada faktor yang lain yang membuat pilihan tersebut. Tapi opsinya kan boleh banyak. Kalau kita katakan Tuhan itu jisim, sama dengan Tuhan itu memiliki bentuk, memiliki ukurannya itu kan boleh besar lagi kan? Boleh kecil lagi kan? Kalau misalnya Tuhan itu besar, kenapa nggak kecil? Kalau kecil, kenapa nggak besar? Kalau besar, kenapa nggak lebih besar lagi? Bisa dipertanyakan. Kenapa? Karena ukuran itu adalah suatu yang mungkin. Oke. Wala yatarajjahu ahadul jaizaini 'alal akhari illa bi mukhassisin wa murajjihin kama sabaka. Dan tidak kuatlah salah satu yang boleh di atas yang boleh yang lain kecuali dengan sebab mukhassis dan murajjih sebagaimana yang telah terdahulu. Kenapa terpilihnya? Kenapa di antara misalnya kita mau beli baju ada 5 warna. Di antara 5 warna kita pilih warna putih. Kenapa kita pilih warna putih? Karena ada alasan. Karena adalah padahal sama-sama jaiz. Kita boleh saja memilih warna hitam, boleh memilih warna hitam, warna merah, warna coklat, warna yang lain. Sama-sama mungkin. Kenapa yang kita pilih satu? Maka untuk memilih satu perlu yang lain. Begitu juga bentuk kita. Kenapa bentuk kita begini? Karena padahal kita sama-sama manusia. Kalau kita sama-sama manusia, kenapa bentuk kita begini, bentuk kawan kita lain yang berbeda? Pasti ada murajjinya, ada mukhassisnya. Fayaftakiru. Maka kalau kita katakan Tuhan itu jisim, fayaftakiru, maka butuh Tuhan itu kepada mukhassis. Yatasarrafu, yang melakukan, yang menggunakan, yang berinteraksi padanya zat Tuhan. Fayukaddiruhu, maka diukurkan oleh mukhassis akannya Tuhan dengan ukuran yang khusus. Maka adalah Tuhan saat itu yang dibuat, bukan yang berbuat. Dan yang diciptakan bukan sang pencipta. Kalau Tuhan itu jisim, maka dia ada yang mengaturnya. Bentuknya, modelnya, semua itu ada desainnya. Jadi Tuhan itu bukan desain lagi, tapi yang didesain. Tuhan itu bukan lagi khalik, tapi
makhluk. Dan ini mustahil. Paham ya argumen yang kedua? Dakwah as-sadisah. Ad-dakwah sadisah. Tuhan itu bukan johar, bukan jisim. Sudah selesai. Dakwaan yang keenam. Nadda'i an-nasani al-alami laysa bi'aradin. Lianna na'ni bil aradi ma yastad'i wujuduhu dhatan yakumu bihi. Kami mengklaim bahwa sungguh yang membuat alam ini bukanlah dengan arat. Tuhan ini bukan arat. Tuhan itu bukan sifat ya. Kenapa? Karena orang Nasrani mengatakan Tuhan itu arat, sifat yang menyatu dengan tubuh Sayyidina Isa alaihissalam. Maka mereka mengatakan apa? Dalam tubuh Sayyidina Isa ada uluhiyah, ada Tuhan. Karena apa? Mereka mengatakan, mereka meyakini Tuhan itu adalah arat. Arat itu butuh zat. Zatnya apa? Sayyidina Isa. Dan banyak mazhab Nasrani. Karena Nasrani itu juga berbeda-beda pendapatnya. Lianna, karena bahwa sungguh kami, itu yang kami maksud dengan arat apa? Apa yang kita maksud dengan arat di sini? Saat kita mengatakan Tuhan itu bukan arat. Apa yang dimaksudkan dengan arat ini? Sesuatu yang membutuhkan wujudnya sesuatu akan suatu zat yang berdiri sesuatu tersebut dengannya zat. Apa yang dimaksudkan arat? Arat adalah untuk wujudnya dia butuh kepada tempat. Dia butuh kepada tempat untuk dia itu ada. Itulah yang kita maksud dengan arat di sini. Wadzalika dzat, dan sedemikian zat adakah itu jisim ataupun jauhar. Wa mahma kana al-jismu wajibal hudus kana al-halu fihi aidan hadisan la muhalata it batala intiqalul a'rad. Dan sedemikian zat adakala jisim, adakala jauhar. Gini. Kalau kita katakan Tuhan itu arat. Arat itu apa? Sesuatu yang untuk wujudnya butuh zat yang lain. Zat yang lain itu apa? Ada dua. Adakala jauhar, adakala jauhar dengan jisim kan sudah dinyatakan hadis. Jauhar itu hadis, jisim juga hadis. Di argumen wujud alam semesta itu Kalau kita katakan alam semesta itu hadis, jisim dan jauhar sudah masuk. Kalau jisim dan jauhar hadis, maka yang letak pada jisim pada jauhar juga pasti hadis. Kenapa? Ini dia melekat pada ini. Kalau ini hadis, yang melekatnya juga hadis. Wadzalika dzat, dan sedemikian zat itu jisim ataupun wa mahma, dan apapun wa mahma, dan jika adalah jisim itu wajib hudus, niscaya yang berada padanya jisim juga itu hadis, la muhalah, pasti. Kenapa? Karena batallah intikal a'rad. Karena batallah, mustahillah intikalnya a'rad. Bisa begini argumen, Tuhan itu arat. Ya, jisim dan jauhar itu hadis. Tapi arat itu kadim karena dia berpindah-pindah. Nah, di argumen yang di pembahasan yang lalu sudah dibatalkan, arat itu nggak bisa berpindah-pindah. Yang namanya arat pasti dia melekat dengan jauhar ataupun dengan jisim. Paham ya? Waqad bayyana anna sani al-alam kadimun fala yumkinu ayyakuna aradan. Dan sungguh telah kita beri bukti bahwa sungguh pencipta alam yang membuat alam ini adalah kadim. Fala yumkinu, maka tidak mungkinlah bahwa adalah yang menciptakan alam ini itu Di dakwaan yang kedua apa? Tuhan itu kadim. Arat itu hadis. Sebenarnya dengan dakwaan yang kedua sudah terbantahkan bahwa Tuhan itu bukanlah arat. Wa in fuhima minal aradi ma huwa sifatun li syai'in min ghairi ayyakuna dzalika syai'u mutahayyizan fa nahnu la nunkiru wujuda hadza. Dan jika dipahami daripada arat, sesuatu itu adalah sifat bagi suatu yang lain, min ghairi, tanpa adalah sesuatu yang lain itu berbentuk. Fanahnu, maka kami tidak mengingkari akan wujudnya ini. Fa inna nastadillu ala sifatillahi ta'ala min ba'du. Kenapa? Karena bahwa sungguh kami memberi bukti terhadap sifat-sifat Tuhan min ba'du, setelah ini, setelah pembahasan ini. Maksudnya, jika yang dimaksud dengan arat itu apa? Sifat. Sifat yang lekat pada suatu zat yang zat itu tidak berbentuk.
Kalau diartikan arat dengan sifat, yang sifat itu membutuhkan kepada zat yang zat itu tidak berbentuk, kita tidak mengingkari bahwa ada yang model begitu. Andai arat itu diartikan dengan sifat begitu, kita tidak mengingkari. Kenapa? Karena ke depan kita akan menetapkan sifat-sifat tuh. Tuhan memiliki sifat ilmun, kudrah, iradah yang lekat pada zat Tuhan, yang zat Tuhan itu tidak berbentuk. Kalau arat diartikan begini, maka kita tidak mengingkarinya. Dan ada yang model begitu. Ini sifat yang melekat pada zat yang tidak berbentuk. Tapi kalau arti zat, kalau yang diartikan dengan arat adalah suatu yang wujudnya itu butuh kepada zat. Yang zat itu ada kala johar dan jisim, kita ingkari bahwa Tuhan itu Faham ya? Naam, yarji'un niza'u ila itlaqi ismi sani'i wal fa'ili. Fa inna itlaqahu 'ala dzatil mausufi bi sifati aula min itlaqihi 'ala sifati. Oke, naam katanya. Yarji'u, kembalilah perdebatan kepada memakai lafal nama sani dan nama fa'il. Kita mengatakan kepada Tuhan sani, fa'il, boleh enggak? Ini ujung-ujungnya kembali perdebatan kita, boleh enggak memberi nama Tuhan dengan sani ataupun fa'il? Fa inna itlaqahu 'ala dzatil mausufi bis sifat aula min itlaqihi 'ala sifat. Maka bahwa sungguh memakai lafal sani dan fa'il terhadap zat yang berstatus dengan sifat, yang memiliki status dengan sifat, itu lebih baik, lebih bagus daripada memakai lafal sani dan fa'il terhadap sifat. Jadi mau disampaikan oleh Ghazali di sini. Makna sani itu apa? Isim fa'il kan? Isim fa'il yang sudah berubah menjadi sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ghairu asliyah. Kalau kita kembali kepada ilmu nahu. Sifat musyabbahah, misalnya sanik, fa'il yang melakukan. Itu di situ ada dua isyarat. Zat yang melakukan. Fa'il itu apakah yang dimaksudkan sifat ataupun zat yang memiliki sifat? Dua-duanya bisa. Tapi kata Ghazali, itlaq fa'il, lafal fa'il, itu yang dimaksudkan apa? Zat yang memiliki sifat. Bukan itlaqnya kepada sifat. Fa'in kulna as-sani'u laisa bisifatin anaina bihi anna sun'a mudafun ila dzatil lati takumu biha as-sifatu la ila sifati. Apabila kita katakan as-sani bukanlah sifat. Begini kan aneh nih. Kita katakan Tuhan itu bukan sifat. Tuhan itu bukan sifat. Argumennya kan sudah disebutkan. Ada bahasa yang lain, ungkapan yang lain. As-sani laisa bisifat. Yang menciptakan alam ini bukanlah sifat. Padahal as-sani itu sudah ada sifat. Tanpa dinafikan sudah ada sifat itu. As-sani. Paham? Isim fa'il yang sudah berubah menjadi sifat musyabbah. Kita menafikan sifat pada sani. Yang mana lafal sani itu adalah sifat. Ini bagaimana? Paham? Nah, kata Ghazali, saat kita mengatakan as-sani'u laisa bisifat, as-sani' laisa bisifat, yang menciptakan alam ini bukanlah sifat, itu yang kami maksud dengan kata-kata as-sani, bahwa sungguh sun'a, buatan, bikinan, itu yang dinisbahkan kepada zat yang berdiri dengan zat tersebut oleh sifat, bukan diidhafah kepada sifat. Jadi yang kita maksud as-sani laisa bisifat, mana sani itu zat. Zat yang memiliki apa antara lain yang bisa sani tersebut lakukan? Sun'un, menciptakan, melakukan, membuat. Bukan maksud as-sani itu sifat. Saat kita mengatakan as-sani laisa bisifat, maka yang dimaksudkan dengan kata-kata sani apa? Zat yang memiliki sifat. Kama anna idza kulna, sebagaimana bahwasanya bahwa sungguh kita idza kulna apabila kita katakan an-najjar laisa bi'aradin wala sifatin. An-najjar apa maknanya? Tukang. Tukang kayu kan? Sering enggak kita katakan tukang kayu, tukang buat rumah. Itu yang maksudnya apa? Sifatnya apa orangnya? Orangnya kan? Orangnya yang memiliki keahlian. Sebagaimana bahwa sungguh kita apabila kita katakan an-najjar, apa yang kita katakan? Tukang kayu bukanlah arat dan bukanlah sifat. Itu niscaya. Itu niscaya yang kita maksud dengan kata-kata an-najjar, bahwa sungguh membuat kayu
itu bukan dinisbah kepada sifat, tapi kepada zat. Oke. Kepada zat yang wajiblah berstatusnya zat. Iqbal ila dzatil wajibi wasfuha bi jumlatin minas sifat hatta yakuna sa'an. Bahkan kepada zat yang wajiblah berstatusnya zat dengan beberapa daripada sifat. Sehingga adalah zat tersebut sani. Maka begitu juga pembahasan pada sani'il alam. Jadi saat kita mengatakan an-najar, itu yang kita maksudkan apa? Zat yang memiliki beberapa sifat. Yang bukan nisbah an-najar itu kepada sifat an-najir, yakni tukang, tapi kepada zat yang memiliki keahlian bertukang. Begitu juga kita katakan pada kata-kata sani'ul alam. Jadi saat kata-kata sani'ul alam bukanlah yang dimaksudkan apa? Sifat, tapi zat yang mampu mensana ataupun membuat alam ini. Wa in aradal munazi'u fi tasmiyati bil aradi amran ghairal hali fil jismi wa ghaira sifatil qa'imati bidzat kana al haqqu fi man'ihi lil lughati aw syar'i la lil aqli. Apabila yang dimaksudkan oleh orang yang debat dalam penamaan Tuhan dengan arat akan perkara yang lain. Amran itu perkara yang lain yang bukan hal pada jisim dan bukan sifat yang berada dengan zat. Niscaya adalah yang benar dalam mencegahnya itu karena bahasa ataupun karena syariat, bukan karena akal. Ini ada orang yang bersikeras ingin menamakan Tuhan itu dengan arat. Tapi yang dimaksudkan dengan arat apa? Bukan sesuatu yang letak pada jisim, karena mustahil. Bukan juga yang dimaksudkan dengan arat apa? Sifat yang berada pada zat. Kalau yang dia maksudkan dengan arat bukan dua ini, maka kita serahkan persoalan ini kepada bahasa dan pada syariat, bukan karena akal. Faham? Jadi fokus ilmu kalam itu kepada maksud, bukan pada bahasa. Oke. Faham? Ada yang tidak dipahami dari tiga dakwaan ini? Kesimpulan, Tuhan itu bukan johar, bukan jisim, bukan arat. Makna bukan johar apa? Johar yang sudah maklum maknanya, yang memiliki bentuk. Mustahilnya kenapa? Bukan karena lafalnya, karena maknanya. Tuhan itu bukan jisim. Kenapa? Karena jisim itu maknanya apa? Gabungan daripada dua johar yang berbentuk. Dan Tuhan itu bukan arat. Kenapa? Karena arat itu maknanya apa? Sesuatu yang wujudnya membutuh kepada johar dan jisim. Mustahil. Kalau yang dia maksudkan dengan johar ataupun dengan jisim, dengan arat, bukan makna ini, yakni makna yang sahih, silahkan kalian memberi nama itu. Secara akal tidak bermasalah. Tapi ini akan dipersoalkan oleh syariat dan oleh bahasa. Wallahu a'lam bisawab wa ilahi marju wal ma'ab. Cepat kan? Wallahu a'lam. Selawat. Wa ala sayyidina Muhammad sallallahu